Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi di kegiatan pembelajaran daring kita. Ya, insyaallah hari ini kita masih belajar tentang ilmu pengetahuan sosial IPS kelas 4. Nah, insyaallah hari ini kita sudah masuk tema 4. Alhamdulillah untuk anak-anakku, gimana kabarnya semua? Sehat ya? Oke, hari ini kita sudah masuk ke tema 4. Apa ya? Ada yang sudah lihat nggak bukunya tentang tema 4? Isinya apa sih kalau untuk IPS? Oke, Marian kasih bocoran. Untuk tema 4 ini kita akan belajar istilah-istilah yang mungkin setiap hari kita lakukan. Kayak misalnya ada jual, ada beli, ada produksi. Nah, itu masuknya kemana ya kira-kira? Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Oke, kegiatan ekonomi, udah ada yang pernah dengar belum kegiatan ekonomi? Nah, untuk kegiatan ekonomi kali ini nanti kalian diharapkan setelah belajar materi kita kali ini, kalian bisa mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan nanti menghubungkannya dengan profesi apa sih yang ada di sekitar kita, ya, sampai hubungannya dengan sosial dan budaya juga. Oke, itu sekilas kegiatan. Oke, kita masuk saja. Tapi sebelumnya kita buka sama-sama hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk berikutnya, jadi kita akan bahas sekarang kegiatan ekonomi, bisa dilihat di materi ya. Kalian tampilkan slide. Jadi silakan dibaca juga boleh, nanti materinya juga ada di grup WhatsApp insyaallah. Oke. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan, intinya adalah untuk memenuhi kehidupan manusia. Nah, kebutuhan hidup manusia ya. Kebutuhan hidup itu apa aja sih? Semua yang kita butuhkan dalam hidup ini, untuk pemenuhannya ya itu disebut kegiatan ekonomi. Biasanya ya manusia itu mengenal kegiatan ekonomi itu ada 3. Apa aja sih? Yang pertama adalah produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Oke. Konsumsi, distribusi, dan produksi itu adalah 3 hal dalam kegiatan ekonomi. Oke, udah tahu ya, jadinya ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Nah, tuh lihat ya, kalau produksi identik dengan mengolah, dengan membuat, mengkreasikan, ya. Distribusi menyalurkan. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama kita bahas tentang produksi terlebih dahulu. Oke. Di sini ada istilahnya, yaitu adalah produksi merupakan kegiatan manusia yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Ya. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Ya, jadi kalau kalian pernah dengar di TV atau lihat di internet, ya, produsen mobil Toyota misalnya, produsen handphone Samsung. Kenapa disebut produsen? Karena dia yang membuat. Ya, misalnya Toyota adalah produsen mobil apa misalnya? Mobil Toyota apa ya? Kijang Innova misalnya ya. Nah, Toyota adalah produsen Kijang Innova. Kenapa? Karena Toyota ini sebagai pabrik dia memproduksi. Nah, disebutnya produsen. Oke. Dan di sini kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, varian di sini bagi 3 ya. Contohnya bagi 3. Yang pertama adalah rumah tangga ya atau skala kecil. Produksi rumah tangga atau skala kecil adalah produksi yang kita bisa lihat sehari-hari. Pernah lihat ibu kita masak? Pernah lihat bunda kita masak ya. Jadi saat bunda kita masak atau ibu kita masak, nah secara ekonomi, kegiatan ekonominya itu namanya produksi. Kenapa? Karena dia mengolah, kan tadi sudah disebutkan ya, kegiatan mengolah ya atau menambah nilai guna ya, kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna. Jadi kayak gitu.
Saat kita misalnya ada sayur mentah ya, segala macam bumbu-bumbu dapur diolah ya, dimasak ya, jadilah misalnya sayur asam. Nah, sayur asam ini adalah sebuah produk ya yang diproduksi oleh misalnya ibu kita ya. Jadi sayur asam adalah hasil produksi, yang memproduksi siapa? Betul ya, orang tua kita, yang memproduksi ibu kita. Oke, itu contoh skala rumah tangga atau skala kecil. Misalnya kita lihat sehari-hari ada babang papeda ya, ada babang somai ya, ada babang tampan nggak masuk gitu ya. Ada ya pokoknya tukang-tukang yang lewat di depan rumah kita, misalnya tukang cilok ya, itu sebenarnya kalau dia buat sendiri, nah itu masuknya industri industri, maksudnya kegiatan produksi skala kecil ya, karena masih kecil ya, dia muter kaki lima ya, usaha kecil menengah. Oke, berikutnya contohnya adalah di sini Parian ambil contoh seniman. Kok seniman produksi? Ya betul. Contohnya misalnya ambil penyanyi aja. Penyanyi itu apa sih yang dihasilkan? Ayo kira-kira penyanyi apa yang dihasilkan? Penyanyi menghasilkan suara yang bagus, ya, suara yang indah. Ya, makanya nggak semua orang bisa jadi penyanyi, tapi mungkin semua orang bisa nyanyi ya, walaupun bagus atau jelek. Kayak gitu. Sama ya, misalnya pelukis. Pelukis itu seniman juga kan? Nah, dia misalnya hasil karyanya apa? Hasil produksinya apa? Ya lukisan, karya lukisan ya, kayak gitu. Seniman. Pokoknya apalagi misalnya artis ya. Misalnya aktor ya, pemain film kayak gitu. Ya sama. Itu juga termasuk produksi ya. Kayak gitu. Kemudian berikutnya di sini contoh yang ketiga adalah adanya pabrik. Ya, skala besar. Kalau tadi kan skala kecil, misalnya tukang somai, tukang cilok. Nah, kalau skala besar itu pabrik. Misalnya pabrik apa tadi? Tadi kita sebutnya pabrik Toyota, ya, pabrik mobil, misalnya pabrik handphone, pokoknya pabrik itu skalanya besar, ya bisa ratusan ribuan, ya bahkan ratusan ribu produksinya per hari, kayak gitu ya. Jadi semua yang berkaitan dengan membuat, mengolah itu masuknya kepada produksi. Oke, itu ya produksinya. Kita bisa nggak produksi? Bisa banget ya. Misalnya kamu coba-coba masak telur, ya telur goreng. Nah itu termasuk produksi. Ya, atau kalian di rumah. Nah kalau sekarang kan kemarin ada lomba tuh ya, ada HUT RI, ada Muharram. Kalian ada yang lomba terus bikin YouTube sendiri. Nah sebenarnya kalian juga sudah memproduksi sebuah konten kayak gitu. Itu semua kalian termasuk produsen ya, produsen konten kalian sendiri. Misalnya ada yang lomba nasyid, ada yang lomba puisi. Nah itu kalian termasuk produsen konten kayak gitu. Oke, itu masuknya ke produksi. Sekarang kita lihat yang kedua. Di sini ada distribusi. Betul sekali. Distribusi istilahnya adalah kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen kayak gitu. Jadi kayak gini. Kalau tadi kan misalnya tukang somai buat somainya di mana? Buat somainya di rumah, misalnya di rumah ya. Nah, ternyata gimana cara somainya biar laku? Kayak gitu. Udah dibuatnya di rumah, gimana caranya biar laku? Ya, akhirnya tukang somainya punya ide. Wah, gimana kalau saya keliling pakai gerobak? Nah, tukang somainya keliling pakai gerobak. Somai jalan pakai gerobak gitu ya. Bawa somainya. Nah, kegiatan yang dilakukan Abang Somai ini setelah yang tadi di rumahnya dia bikin somai, dia jalan-jalan keliling komplek, terus nawarin somainya, ngetok-ngetok tok-tok somai gitu. Nah, itu dia sedang melaksanakan kegiatan ekonomi berupa distribusi. Dia tuh nganterin dari produsen ke konsumen. Nah, nanti konsumen kita bahas. Nah, distribusi
ini orang yang melaksanakan kegiatan distribusi dinamakan disebut distributor. Kalau tadi produksi, orangnya disebut produsen. Kalau dia distribusi, orangnya disebut distributor. Oke, kegiatan ekonominya distribusi, orangnya disebut atau pelaksananya disebut distributor. Oke. Nah, itu tadi skala kecil. Kalau skala besarnya apa, Pak? Kita lihat contohnya di sini ya. Nah, tadi rumah tangga tadi udah kalian sebutkan ya. Misalnya kayak gitu. Nah, ternyata ada juga orang atau perusahaan yang memang khusus distribusi. Misalnya apa? Misalnya kalau kita beli online, ya kan? Tok paket. Nah, orangnya kita sebut kurir. Nah, kurir ini dia juga sebagai distributor, ya. Nah, kerjaannya apa namanya? Mengantarkan barang, ya, misalnya dari produsen ke konsumen, kayak gitu. Nah, berikutnya ada industri skala besar. Nah, biasanya kalau ada perusahaan distributor sendiri namanya. Jadi dia sebuah perusahaan ambil barang dari pabrik misalnya, terus dia antarkan melintasi pulau, bahkan melintasi negara gitu ya, melintasi benua. Ada nggak? Ada. Jadi perusahaan ini dia nggak buat barang, dia nggak buat produk, tapi dia pekerjaannya adalah menyalurkan, kayak gitu, perusahaan menyalurkan. Oke, itu tadi distribusi ya. Jadi simpelnya adalah distribusi adalah kegiatan menyalurkan. Membagikan kalau itu gratis ya. Tapi kalau dia jualan, menyalurkan, menjual. Nah, itu juga salah satu distributor orangnya ya. Kalau kalian misalnya punya produksi, misalnya Pak, kalau misalnya tadi kan Bapak bilang kita sebagai produsen konten ya, misalnya ada konten cover lagu ya, ada konten ceramah. Nah, terus distributornya siapa yang mendistribusikan? Cek ya, sosial media. Nah, sosial media itu sebagai distributor ya. Misalnya kalian punya akun YouTube ya, kalian masukkan konten ke YouTube. Nah, hasil produksi kalian diolah sama YouTube dan disebarkan ya, sehingga ribuan mata memandang produksi kalian. Nah, YouTube itu sebagai apa? Bisa dikatakan sebagai distributor ya, distributor konten kita, kayak gitu ya. Itu secara sederhana ya, secara simpelnya. Oke. Tadi kita sudah bahas produksi, distribusi, dan sekarang kita bahas konsumsi. Konsumsi ini siapapun kita bisa menjadi 3 ya, bisa menjadi produsen, menjadi distributor, dan terakhir kita bisa menjadi konsumen, atau pekerjaannya adalah, kegiatan ekonominya adalah konsumsi. Nah, kita setiap hari mengkonsumsi makanan ya. Kita makan nasi ya, makan lauk pauk, minum air ya, minum air kemasan, minum air botol, atau minuman ringan kayak gitu. Kita sedang mengkonsumsi. Kalian sedang melihat laptop, memakai laptop, menggunakan laptop, berarti kalian sedang mengkonsumsi laptop. Mengkonsumsi itu tidak identik dengan makan ya, masa laptop dimakan? Enggak ya. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan manusia yang memakai, memanfaatkan, dan mengurangi nilai guna dari barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Kalian butuh sama laptop untuk misalnya buat materi, untuk mengkoreksi segala macam. Nah, berarti kalian sedang mengkonsumsi laptop. Kalian mau nelpon orang tua ya, kalian menggunakan handphone, berarti kalian sedang mengkonsumsi handphone ya. Kalian sebagai konsumen dari HP, misalnya merek apa,
Samsung segala macam gitu ya. Pak Rian butuh baju, misalnya baju ini. Nah, berarti Pak Rian sedang mengkonsumsi baju ya. Dan semua yang kita gunakan kita sedang mengkonsumsi kayak gitu. Oke. Kita lihat contohnya. Nah, di sini skala kecil rumah tangga, misalnya kita tadi ya, kita nonton TV, kita belajar di laptop, belajar di handphone. Nah, atau kita misalnya ke tukang cukur ya. Tukang cukur, kita sedang mengkonsumsi jasanya tukang cukur ya, kayak gitu. Terus berikutnya skala yang lebih besar lagi. Misalnya kita mengkonsumsi ojek online ya, kita ojek motor, ojek mobil atau bis. Nah, kita sedang mengkonsumsi bis, kita menjadi penumpang bis umum. Misalnya ada yang mau pulang kampung dari sini ke Jawa Tengah, misalnya naik bis ya kan, kayak gitu. Berarti kita sedang mengkonsumsi ya bis tersebut ya, bukan dimakan, bukan ya, tapi kita menggunakan produknya. Oke, misalnya ada satu lagi, wah kita ada bola, ada pertandingan sepak bola di misalnya di Jakarta, di Senayan misalnya gitu ya kan. Nah, kita nonton bolanya di stadion ya kan, kayak gitu. Kita nonton bolanya di stadion. Nah, kita juga sedang mengkonsumsi apa? Pertandingan bola ya. Kita sedang menikmati, kita sedang menggunakan fasilitas stadion tersebut untuk nonton pertandingan sepak bola kayak gitu. Biasanya saat kita mengkonsumsi ya kan, ada yang namanya pertukaran ya. Ada imbal jasa, imbal baliknya, ada keuntungannya ya. Misalnya Varian mau pakai laptop, otomatis laptopnya kan Varian tadinya nggak punya. Gimana biar punyanya? Ya Varian harus menukarkan harta Varian ya, uang. Misalnya laptopnya harganya 3 juta, ya sudah, uang 3 juta ditukar sama laptop, jadilah ini barang konsumsi kita. Ini baju misalnya harganya 50.000, Varian keluarkan uang 50.000 ke toko baju, Varian dapat baju. Alhamdulillah. Jadi setiap yang kita lakukan konsumsi ya, itu ada pertukarannya. Pertukarannya bisa berupa tadi ya, atau barang yang kita punya, atau bisa juga misalnya kita nggak apa-apa nih, tahu-tahu kita dikasih hadiah itu juga bisa menjadi pemberian, pertukaran ya, tapi bukan kita yang menukar orang lain membelikan sesuatu terus kita dapat, namanya hadiah, pemberian. Jadi kayak gitu. Jadi setiap konsumsi yang kita punya itu pasti ada pertukarannya seperti itu. Oke. Kita sudah bahas 3 tadi ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Insyaallah untuk pekan ini itu aja dulu ya. Insyaallah mudah-mudahan mudah dipahami ya oleh kalian, karena kalian berusaha mengambil contoh yang sangat sederhana. Kalaupun ada pertanyaan silakan nanti boleh ditanyakan di Japri, boleh, atau kalian juga boleh silakan explore sendiri ya, apa sih itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Boleh lihat di internet, banyak sekali, boleh lihat di YouTube, boleh tanya orang tua kalian ya. Siapa tahu orang tua kalian ada yang misalnya seorang pengusaha ya, punya pabrik. Nah, tanya ayah tuh punya pabrik apa sih gitu sih, produksi apa sih gitu sih. Atau ayahnya ada yang menjadi kerja ya sebagai kurir misalnya, setiap hari ngantor barang gitu ya kan, kayak gitu. Atau ayahnya ada yang buka jasa misalnya, atau produksi rumahan. Nah, biasanya orang-orang tua kita tuh ada sampingannya, misalnya ya buka usaha di rumah, misalnya jualan produksi risol segala macam. Tanya tentang produksi, distribusi, dan konsumsi, contoh-contohnya. Oke, setelah ini akan ada kuis, nanti kuisnya dari Google Form ya. Silahkan nanti kalian kerjakan, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan dengan mengisi kuis itu mudah-mudahan pemahaman kalian juga semakin bertambah. Oke, terima kasih. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baca istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, cukup sampai sini. Terima kasih. Kita ketemu lagi insyaallah di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.